Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu senang kembali bisa memandu Anda di program Dialog Fajar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baru pulang dari masjid atau mushola melakukan ibadah sholat subuh. Kemudian Anda mungkin jalan-jalan sambil jogging, sambil mendengarkan Dialog Fajar. Tetap semangat, hati-hati juga dengan barang bawaan ya. Ketika mungkin olahraga sendiri di beberapa titik yang agak-agak sepi, begitu Anda juga tetap harus waspada. Semoga apa yang nanti akan disampaikan di program Dialog Fajar pagi hari ini juga bisa bermanfaat. Sudah ada Ustadz Ali Mu'afa kawan dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Alhamdulillah. Selalu sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Sehat lahir, sehat batin. Nikmat sekali Ustadz. Tinggal banyak-banyak alhamdulillah gitu ya Ustadz ya. Betul. Masya Allah. Ustadz, kalau kita ngomongin bisnis itu kan banyaknya sesama manusia begitu ya Ustadz ya. Baik itu rekan baru, rekan lama begitu. Kalau tapi berbisnis dengan Allah itu yang seperti apa sih Ustadz? Apakah kita sholat duhanya itu harus lebih lama lagi? Atau apa Ustadz? Monggo. Apalagi nanti jaminannya itu keuntungan gitu ya Ustadz ya. Masya Allah. Untung untuk siapa ini Ustadz? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Ali Mu'afa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur Mbak Ayu kita bisa bersua lagi dengan kawan-kawan ya. Seperti Mbak Ayu sampaikan, tetap waspada. Ya, jangan sampai kebujuk lagi ya, dan lain-lain. Maka Allah sudah memberikan bekal. Sebelum berangkat kita berdoa. Berdoa pertama adalah bertawakal tentang rumah yang ditinggalkan. Berdoa kedua adalah perjalanan kita ini dijadikan menjadi sarana, menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan termasuk diselamatkan dari segala macam gangguan. Amin. Nah kawan, iya Mbak Ayu, berbisnis itu ya dengan manusia biasanya ya. Tapi begini Mbak Ayu, dalam Al-Quran itu banyak kalimat yang difirmankan oleh Allah dengan menggunakan kata-kata yang berbasis kegiatan ekonomi. Ya, bisnis diantaranya Allah menggunakan kata-kata tijarah. Tijarah itu berdagang, berbisnis ya, bertransaksi. Ada lagi diantaranya adalah sewa menyewa. Ya, antara lain lagi kalimat yang dalam Al-Quran itu adalah berjanji sesama kita untuk melakukan transaksi hutang ya. Aku nyelit duit ke Mbak Ayu ya, dan sebaliknya. Dan masih banyak lagi. Jadi kalimat-kalimat itu memang mengatur manusia agar kita itu bermuamalah sesama kita itu ada aturannya ya. Tidak boleh mencekik orang, tidak boleh membujuk orang, tidak boleh saatnya membayar tidak dibayar dan lain-lain. Nah, salah satu manfaatnya Allah menggunakan firman-Nya dengan kalimat-kalimat yang berbau bisnis itu. Salah satu ya Mbak Aya, ini banyak sekali manfaatnya adalah membuat kita itu semakin mantap, bahkan terkesima dengan firman Allah Subhanahu wa taala itu, bahkan kita bergegas untuk mengejar perintah Allah yang disebutkan dalam firman-Nya itu tadi dan lain-lain. Nah, kita cuplik kawan. Dalam surat Fatir ayat 29 dan 30 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Dua ayat Fatir ini ya menjelaskan kepada kita, diawali dengan kata-kata takkid Mbak Ayu. Sungguh-sungguh begitu. Ya. Innalladzina itu Allah berfirman sungguh-sungguh orang-orang, nah begitu. Tanpa mengatakan sungguh-sungguh ya sudah sungguh-sungguh ini. Tapi itu gaya bahasa Al-Quran itu menunjukkan bahwa ini sangat serius loh ya. Jangan dianggap enteng ini. Ya. Allah mengatakan sesungguhnya atau sungguh-sungguh alladzina yatluna kitaba. Ya. Yatluna kitaba, sungguh-sungguh orang yang membaca Al-Quran. Ya. Dan seterusnya. Itu adalah diumpamakan sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Yarjuna, mereka yang baca Al-Quran, ada tiga Mbak, membaca Al-Quran, mendirikan sholat, dan sodakoh. Ya. Wa aqamus sholah, ya, wa anfaqu mimma razaqnahum. Sodakohnya itu sirron wa alaniyah, dengan terang-terangan, minta di syuting, minta diwawancarai, minta di TikTok-kan, tak peduli Allah itu. Wis terserah. Rahasia atau tidak rahasia, yang penting lillahi ta'ala. Maka mereka itu adalah tijaratan lan tabur. Jadi sirron wa alaniyata yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu berharap bahwa membaca Quran, sholat, dan sodako itu adalah sebagai tijaroh, sebagai berdagang, sebagai berbisnis dengan Allah. Yang Allah itu lantabur, menjamin tidak akan rugi. Lagi lek didialogkan gitu ya. Enak juga ya kawan ya. Lantabur itu, lan itu artinya ada arti tidak, ada arti tidak akan, Mbak. Kalau kita bicarakan gitu. Nah ini Allah menyebut tidak akan rugi. Bahasa Arabnya lantabur. Jadi tidak akan. Siapa yang baca Quran, siapa yang sholat, siapa yang sedekah, maka tiga kegiatan ini sebagai bisnis kita dengan Allah, dan Allah menjamin lantabur, tidak akan rugi. Bisnisnya nggak akan rugi. Kalau kita mau baca ini di ayat yang berikutnya dan ayat-ayat yang lain, nggak imbang. Perbuatan kita sholat itu, perbuatan kita sedekah, perbuatan kita membaca Quran itu nggak imbang. Ya, kembaliannya dari Allah itu sangat besar. Coba sekarang kita lihat. Kalau puasa itu orang di mana-mana, yang di otak kita itu di antaranya adalah membaca Al-Quran. Seperti ada orang tua Mbak Ayu. Wadah Ustadz Ali, saya sedih kalau puasain. Loh, ya Allah kita senang kok. Panjenengan sedih kenapa toh Mbah? Saya ini nggak bisa baca Quran. Dah langunnya kok sedih toh Mbah. Wis gini ini tak bimbing. Tak bimbing Mbak Ayu. Cuma bisa membaca Tilawati jilid 1. Tilawati itu sebuah buku ngaji. Jilid 1 itu kan tulis bunyinya kan A ba aba, begitu saja. Bareng Mbak sama saya. Cuma gini tok Nduk. Iya Mbak mau ngapain lagi? Mau sama juga nggak begitu kelihatan. Tapi begitu saya jelaskan Mbak. A itu 2 kali menyebut huruf. A yang pertama A yang kedua ya A. Nah saya jelaskan kepada Simba, membaca 1 huruf itu pahalanya itu sudah besar ya. Berapa besarnya?
10 Mbah, 10 poin. Lah kalau sampean baca Bismillahirrahmanirrahim itu Mbah, 19 huruf itu. Ya. 19 apa ya? Berapa ya? 19 huruf. Lah kalau kali 10 kan sudah berapa Mbak Ayu? 190 toh? Iya. Sampean baca bismillah tok Mbah, 190 halanya. Gak bondo. Iya. Jadi matanya berkaca-kaca Mbak. Ya Allah, cuma tadi gitu ya Ustaz. Ya Allah. Oh jadi cuma gitu aja mengaji, cuma gitu Mbak, wong kita sudah tua kok. Bahkan Nabi mengatakan kalau sudah sesulit jenengan megap nafasnya itu ya. Istilahnya gitu ya Ustaz ya. Ya itu kan karena beliau suka gurau sama saya. Ya. Itu diganjar 2 macam. Ya kalau jenengan tidak bisa bagus bacaannya, kalau panjenengan bisa fasih bacaannya, diganjar pahalanya jenengan dijadikan komunitasnya malaikat yang sangat mulia. Sampean bolone malaikat, Mbah. Coba kurang dekat dengan Allah ta. Allahu Akbar. Waduh wis koyo ngeblak wonge, Mbak. Yang kedua, Mbah, lek jenengan beliau tanya, "Lah apakah saya mungkin bisa baik bacaannya?" Tenang, Mbah. Jenengan kalau tidak bisa tartil seperti yang saya ceritakan tadi, jenengan masih dikasih pahala 2 pahala oleh Allah. Ya kira-kiranya pahala pertama adalah jasanya jenengan sulit-sulit masih mau belajar. Yang kedua ya hasil bacanya yang tidak fasih tadi itu. Jadi disinilah kehebatannya. Maka Quran yang kita baca itu merupakan salah satu bisnis dengan Allah bahasanya yang dijamin tidak akan rugi. Nah tadi itu Mbak cuma Bismillahirrahmanirrahim 190. Masya Allah. Satu-satu. Yang kedua Mbak. Mbak ini kan saya lihat di masjid kan suka menyiapkan meja kecil lipat untuk anak-anak mengaji. Iya nduk, cuma itu bisa saya lah. Anak-anak bisa ngaji karena jenengannya memfasilitasi sarana ini, menatanya. Dengan ditata itu anak-anak bisa mengaji dengan baik. Dengan dapat lagi pahalanya di situ. Beda lagi hitungannya. Nah, ini yang disebut bisnis kawan yang tidak pernah rugi dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Bahkan Allah mengatakan liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum. Bahkan Allah akan menambah kebaikannya kepada orang itu. Tambahannya berapa? Min fadli. Lawis ini Mbak. Tidak ada Mbak. Kalau Mbak Ayu berbuat baik lalu kawan, Mbak Ayu ini suka berbuat baik, maka akhirnya di kampung dikenal orang sebagai orang baik. Kalau sudah begitu trustnya Mbak Ayu naik. Kepercayaan masyarakat naik. Ketika kepercayaan masyarakat itu naik, Mbak Ayu ini sering dititipi apa, diminta apa, diberi kepercayaan sampai diajak bisnis beneran ya. Bisnis pakai uang itu maksud saya. Ayo berdagang dengan aku Mbak Ayu, tak ajari gini labanya luar biasa besar. Akhirnya dapat uang besar. Dari mana Mbak Ayu uang itu? Dari kepercayaan masyarakat. Kepercayaan itu dari mana kok bisa diberikan kepada kita kawan-kawan, kepada Mbak Ayu? Karena Mbak Ayu itu orangnya baik. Kenapa kok baik? Karena dia membaca Quran. Jadi ujung-ujungnya adalah baca Qurannya tadi itu. Jadi kawan, orang yang membaca Al-Quran itu di dalam surat Fatir ayat 29 itu adalah jenis salah satu bisnis dengan Allah Ta'ala yang kita tidak mampu menyebutkan fadilahnya, keutamanya di Al-Fajar ini. Nanti kita akan bertemu lagi. Insya Allah kita sudah bismillah ya. Insya Allah Ustaz. Qurannya disiapkan. Tidak harus beli baru, di masjid banyak kok. Oh gitu ya Ustaz. Iya, apalagi di HP. Kita juga ada Ustaz ya. Iya Ustaz ya. Dibaca ya saja. Tapi kalau kalau baca ya baca aja ya Ustaz, nggak usah dihitung wis piro gimana. Nggak usah wis. Nanti jadi tabungan. Allah yang ngurus, sudah ya Allah, malaikat yang ngurus itu gitu kan ya. Jadi semangat Ustaz ketika mungkin di jalan gitu ya Ustaz, sambil perjalanan gitu mendengarkan murotal sambil ngaji rengung gitu ya Ustaz ya. Betul. Masya Allah, kita bisa berbisnis dengan Allah ternyata begitu. Saya kira ada administrasi yang disiapkan. Ternyata ya Allah, tinggal Allah pakai admin iya lah. Betul Ustaz, tinggal bagaimana kita menyempatkan kawan ya dalam sehari, insya Allah
bisa menyempatkan untuk membaca Al-Quran. Semoga Insyaallah, bermanfaat. ya. Amin, amin, Dan amin. kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.